Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Ani. Ustazah di sini akan mengampu bahasa Indonesia di kelas 3B dan C. Ya, Ustazah nanti akan memberikan nomor telepon di grup WA untuk mengirim tugas-tugas kalian. Ya, hari ini Ustazah Ani akan memberikan video pembelajaran di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tentang kosakata. Anak-anak, nanti Ustazah akan memberikan materinya via bot yang akan dikirim ke grup WA. Baik, di sini Ustazah sudah memperkenalkan diri, nama Ustazah, dan Ustazah akan melanjutkan tentang pembelajarannya ya. Ya, di sini ada bacaan yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah jenis organisme yang hidup dengan menghirup udara melalui proses respirasi dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut ciri-ciri makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan diantaranya adalah bernafas atau respirasi. Nah, tadi makhluk hidup adalah segala jenis organisme yang hidup dengan menghirup udara melalui proses respirasi dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Apa aja ya? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-cirinya ada bernafas atau respirasi. Di sini bernafas artinya manusia bernafas diartikan sebagai memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Makhluk hidup bernafas baik. Makhluk hidup bernafas memperoleh oksigen. Gunanya untuk apa? Untuk pembakaran bahan makanan. Pembakaran ini berlangsung di dalam tubuh dan menghasilkan tenaga. Manfaatnya apa oksigen bagi tubuh? Manfaatnya untuk proses metabolisme tubuh dan menghasilkan energi. Manusia bernafas dengan hidung masuk ke dalam paru-paru, sedangkan tumbuhan bernafas melalui stomata. Apa itu stomata? Stomata adalah lubang kecil yang tersebar di permukaan daun. Mungkin kalau dilihat dari mata, kita tidak begitu jelas melihatnya. Tapi kalau dilihat melalui mikroskop, stomata itu akan terlihat besar-besar sekali, yaitu lubang-lubang kecil yang tersebar di permukaan daun. Disebut juga dengan mulut daun. Nah, ciri-ciri yang kedua ada tumbuh. Tadi bernafas. Yang kedua ada tumbuh. Tumbuh ini setiap makhluk hidup pasti mengalami tumbuh anak-anak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya di sini manusia. Manusia mengalami pertumbuhan yang artinya bertambah ukuran, bertambah tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Manusia dari yang bayi sampai menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Ayam juga seperti itu. Di sini ayam dari telur menjadi itik, menjadi ayam muda, menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga seperti itu, nah. Ada dari biji, kemudian tunas, tumbuh menjadi tumbuhan kecil, tumbuhan sedang, kemudian tumbuhan yang ada bunganya. Gitu ya. Ciri-ciri berikutnya yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan minuman. Jadi, makhluk hidup itu membutuhkan bernafas, membutuhkan tumbuh, dan membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman yang fungsinya untuk pertumbuhan dan menghasilkan energi untuk beraktivitas. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, manusia dan hewan pasti mendapatkan makanan melalui apa? Melalui tumbuhan. Sedangkan tumbuhan mendapatkan makanan itu melalui proses fotosintesis
Apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis itu adalah cara untuk membuat makanan itu sendiri dari air dan gas karbon dioksida yang dibantu oleh sinar matahari. Jadi proses fotosintesis itu proses pembuatan makanan untuk tumbuhan. Di sini bisa digarisbawahi, proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan untuk tumbuhan yang dibantu oleh air dan karbon dioksida dan dibantu dengan sinar matahari. Caranya gimana? Caranya air diserap oleh akar dan akar itu yang dari tanah itu kemudian dikirim ke daun. Jadi dari air diserap ke daun, ke akar, nanti airnya naik masuk ke batang kemudian langsung ke daun. Nah, di daun ini secara otomatis akan menghirupkan gas karbon dioksida untuk mengambil udara. Nah, nanti dibantu oleh sinar matahari vitamin D. Yang gunanya untuk apa? Untuk proses itu vitamin, untuk proses fotosintesis. Fungsi makanan untuk makhluk hidup yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, untuk pertumbuhan dan menghasilkan energi untuk beraktivitas. Jadi, fungsi makanan untuk makhluk hidup itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, untuk pertumbuhan, dan menghasilkan energi untuk beraktivitas. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Baik, selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Makhluk hidup ini berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Di sini ada gambar ayam yang sedang melakukan berkembang biak. Yang seperti tadi Ustazah jelaskan hampir sama dengan tumbuh. Dari telur menjadi itik, menjadi ayam muda, menjadi ayam jago. Di sini berkembang biak ada 3 macam. Untuk hewan ya, berkembang biak ada 3 macam untuk hewan. Di sini macam-macam berkembang biak makhluk hidup. Mulai dari manusia berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan apa? Hewan berkembang biak ada 3 cara, yaitu bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, dan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan apa? Dengan stek, mencangkok, tempel, merunduk, dan lain-lain. Banyak sekali kalau tumbuhan. Atau alami. Ya, alami ini apa maksudnya, Ustazah? Artinya perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yaitu dengan cara biji, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan lain sebagainya. Ini adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup. Ingat ya, manusia dengan cara melahirkan, hewan dengan cara ada 3, yaitu bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, dan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Tumbuhan apa aja? Banyak. Ada stek, mencangkok, tempel, merunduk, dan lain sebagainya. Tumbuhan secara alami berkembang biak dengan cara apa? Ada cara biji, tunas, akar tinggal, umbi lapis, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang keempat, ciri makhluk hidup yang keempat adalah bergerak. Bergerak di sini artinya apa? Bergerak di sini artinya dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, untuk hewan dan tumbuhan, hewan dan manusia memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Sudah jelas ya, kalau manusia dan hewan pasti bergerak dengan menggunakan tangan dan kaki. Nah, kalau untuk tumbuhan apa, Ustazah? Kalau untuk tumbuhan dapat bergerak, tapi gerakan tumbuhan itu tidak kelihatan oleh mata. Gerakan pada tumbuhan cukup terbatas dan hanya terjadi di bagian tertentu. Jadi tumbuhan itu hanya bergerak di bagian tubuh tertentu. Misalnya apa?
Misalnya gerak batang menuju datangnya cahaya, itu akar yang mencari zat air. Jadi jelas ya di sini pada hewan dan manusia yang bergerak adalah alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Tapi untuk tumbuhan yang bergerak hanya batang dan akar. Batang itu untuk mencari cahaya dan akar untuk mencari zat air. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Oke, baik selanjutnya. Yang keenam, ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang di sini artinya baik hewan, tumbuhan, dan manusia kalau disentuh akan merasakan rangsangan-rangsangan. Contohnya di sini. Sifat ini wujudnya reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya rangsangan berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. Kalau pada manusia, peka terhadap rangsang melalui 5 panca indera. Kalau pada manusia, 5 panca indera, di antaranya ada mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Mata gunanya untuk melihat, telinga gunanya untuk mendengar, lidah gunanya untuk pengecap, hidung gunanya untuk penciuman, dan kulit gunanya untuk meraba. Ini adalah alat rangsangan pada manusia. Paham? Nah, selanjutnya pada hewan biasanya lebih kuat dan peka indera rangsangannya. Seperti bekicot memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Nah, itu contoh pada hewan. Atau ular yang kaki 1000 tahu ya nak ya, yang kecil-kecil, ya itu jika disentuh maka bentuk tubuhnya akan menggelinding dengan sendirinya karena tubuhnya peka terhadap sentuhannya. Ya. Nah, kalau pada tumbuhan itu biasanya contoh pada tumbuhan putri malu. Putri malu kalau disentuh pasti daunnya akan kuncup sendiri. Itu namanya peka terhadap rangsang. Paham dari sini? Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, bergerak. Dan yang keenam, ada peka terhadap rangsang. Dari sini ada pertanyaan. Jika tidak ada, bisa langsung kerjakan. Ayo berlatih di bawah ini. Jawabannya saja. Ada 1 sampai 5, kemudian jawabannya difoto, dikirim ke Ustazah Yani. Ya? Atau jika ada yang kurang paham, bisa langsung hubungi Ustazah Yani via WA. Nah, dari sini Ustazah cukupkan dan Ustazah akhiri. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.